Kami ini disuruh menjabarkan terutama manusia dari inti hakikatnya sabdo palon nagih janji, mengambil dari julukan Yageng Mbah Semar agar mengerti dari inti hakikatnya sabdo palon nagih janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba Zat Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin, diri kami mendapatkan amanah dari sisinya Zat Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintah, disuruh menjabarkan tentang adanya sebutan sabdo palon nagih janji, ialah mengambil dari julukan Ki Ageng Mbah Semar. Sebutan Ki Ageng Mbah Semar. Mari didalami, diri kami mendapatkan mandat perintah, disuruh menjabarkan kepada semua hambanya, terutama manusia yang ada di muka bumi ini, di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, agar mengerti dari inti hakikatnya sabdo palon nagih janji. Nah, diri kami ini disuruh menjabarkan hakikatnya, mengambil dari julukan Yageng Mbah Semar. Nah, kata Semar dalam hakikatnya sesepuh bini sepuh pernah menjabarkan kepada diri kami. Semar adalah semerem atau alam yang petang. Sem itu merem atau alam yang petang, alam yang gaib. Mar adalah melek atau alam yang padang, alam yang padang gemilang di alam raya, alam yang ramai. Buktinya apa? Diri kula lan panjenengan diberi tubuh. Sekujur tubuh ini, semua manusia akan diberi dua bagian, yakni adanya zahir, lahir, dan batin, rohaniah. Nah, di situ akhirnya diri kalian, diri kita ini diberi bisa melek dan merem. Buktinya diberi mata.
untuk melihat. Di situ kan bisa melek dan merem. Nah, merupakan apa? Diri kita bisa melek, bisa melihat barang yang nyata di alam padang gemilang, alam yang ramai, di alam dunia yang wujud kelihatan nyata. Merem adalah alam yang petang. Adanya apa? Ya, diri kita ini ada rohania. Di situ ada rohania, ruh. Jadi gerakan goib ruh di alam petang. Justru alam petang bisa membawa terang, benerang, cerah. Petang tapi membawa sinar, cerah, gemilang padang. Di situ adanya rahim, lalu menyinari, bisa bergerak zahir ini, bisa ubah segalanya ini, asal mula disinari, digerakkan oleh ruh, yaitu rahim rohania. Harus percaya diri kalian. Adanya zahir justru awal mula dari gerakan. Rahim ialah batin, alam yang petang. Harus berani di situ mendalami diri kalian. Adanya zahir, ya adanya batin. Jelas bahwa menunjukkan Allah zat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa hidup di dalam ruh rahim semua diri manusia. Lalu zahir ini bisa berbicara, bisa bergerak segalanya karena digerakkan oleh ruh rahim rohania, bahwa Allah hidup di dalam batin semua manusia. Jelaskan sesuai dengan firman-Nya, Allahu batinul insan, bahwa Allah zat Allah hidup di semua batinnya manusia. Jelaskan. Nah, di situ lalu batin disuruh menggerakkan tugasnya. Apa sih zahir ini? Diberi sinar, cahaya, bisa bergerak apapun, bisa ngucap segalanya, bisa melihat segalanya, bisa mendengar segalanya, bisa berbau, ngambu segalanya, bisa berbicara, mengucapkan segalanya. Ini bukti yang nyata, disuruh menyampaikan yang nyata zahir ini. Nah, di situ ya kan jelas. Nah, itu kajian kami disuruh menjabarkan yang namanya julukan Ki Ageng Mbah Semar. Lalu diri kami disuruh menjabarkan tentang adanya Sabdo Palon yang sesungguhnya. Apa sih Sabdo Palon? Supaya mengerti diri kalian, saya jelaskan, saya jabarkan yang sesungguhnya. Sabdo Palon yang sesungguhnya. Nah, jelas sabdo lah. Sabdo adalah mengambil dari kata sabdo, ialah sabda. Sabda adalah firman, ucapan, firman zat Allah. Di situ harus sadar panjenengan, harus paham. Sabdo adalah sabda, firman zat Allah. Palon sudah diketuk palu,
diketuk palu, sudah didok palunya sampai sudah bunyi dok, sudah diputuskan. Diputuskan siapa? Ya, zat Allah juga. Karena apa? Sabda. Zat Allah sudah pernah berfirman. Kepada siapa? Kepada diri semua manusia. Seperti kula lan panjenengan ini yang sudah dilahirkan di muka bumi, termasuk semua manusia. Lah, nagih janji. Apa kok nagih janji? Ya benar. Karena apa? Diri kita sebelum dilahirkan di muka bumi dihidupkan di rahim. Ruh ini yang dihidupkan di rahim ibu biyung kula lan panjenengan. Selama hidup di rahim ibu kula lan panjenengan selama 9 bulan 10 hari. Lah, semua ruh diri kula lan panjenengan hidup di rahim ibu biyung kula lan panjenengan itu selama 9 bulan 10 hari. Nah, itu sudah menerima janji sabda palon itu. Maksudnya sudah mengalami menerima janji sabda. Harus percaya. Apa? Jika panjenengan enggak percaya, coba dicari di Al-Quran firman-Nya. Janji-janji zat Allah kepada semua ruh manusia. Alastu birobbikum. Lalu diri kalian menjawabnya, diri kita ini, diri kula lan panjenengan itu, waktu itu. Lalu diri kula lan panjenengan menjawabnya, qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna. Iya Gusti, saya sanggup. Lah di situ kan sudah diketuk palu. Maksudnya sabda itu kan ketika zat Allah berfirman kepada ruh diri kula lan panjenengan, alastu birobbikum. Lah di situ kan sudah diketuk panjenengan karena menjawabnya qalu bala syahidna. Ya Gusti, saya sanggup. Nah, di situ kan. Jadi bunyinya di situ sabda palon nagih janji. Alastu birobbikum ketika waktu itu. Hei si ruh, hei Muhammad, kamu akan aku lahirkan ke alam muka bumi, alam wahidiyah, alam ketiganya, alam yang padang gemilang, alam yang ramai sekali, yaitu jagat raya dunia. Mau apa tidak, kamu aku perintah Khalifatul fil ardh mengatur bumi dan langit seisinya. Mau apa tidak? Qalu bala syahidna. Oh ya Gusti, saya sanggup. Loh, jelaskan ayat itu. Saya sanggup. Ya sanggup? Iya. Kamu sanggup? Saya perintah mengatur duniaku seisinya itu yang baik dan yang benar ya. Iya Gusti, saya sanggup menjalankannya. Lalu keduanya memerintah, kamu mau mengakui aku sebagai zat Tuhanmu? Iya Gusti, saya mau mengakui panjenengan zat yang maha suci,
yang wajib aku sembah, yang wajib aku patuhi Gusti. Loh, jelas. Ya kan? Nah, jika diri kalian nggak sesuai dengan sabdanya, janji-janji, ya inilah zat Allah adanya sabdo palon nagih janji itu. Nagih janji. Jika panjenengan nggak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dengan firman-Nya adalah sabdanya, ini sudah saatnya nagih janji. Zat Allah yang nagih, bukan siapa-siapa, zat Allah. Sudah sesuaikah diri kalian dengan menetapi perintahnya? Di situ intinya, nagih janji. Lah, jika diri kalian enggak sesuai dengan perintahnya, akhirnya panjenengan ya sama dengan mengkhianati, ingkar, zalim pada zat yang Maha Suci, yang kau benar-benar pernah sanggup janji kepada zat Tuhanmu ketika waktu itu. Jangan menyalahkan siapa-siapa jika panjenengan ada sengsaranya ketika panjenengan melanjutkan kehidupan yang kelak abadi nanti. Karena hidup di alam muka bumi, terutama hidup ini tiada usainya. Hidup abadi itu terutama yang kekal abadi, itu yang panjenengan pikirkan, bukan di dunia saja ini, hidup ini. Semestinya panjenengan itu bagi hamba yang sadar mestinya ya berpikir hidup langkah selanjutnya yang lebih penting. Karena kelak di situ hidup itu. Jangan sampai diri kalian menyesal kemudian. Itu hak ditagih janji panjenengan. Mau nggak mau, jika panjenengan nggak patuh, ya ada tempatnya sendiri selain tempatnya zat Allah. Karena sesuai dengan al-ayah firman-Nya di surat An-Nas. Karena firman zat Tuhan yang Maha Esa surat An-Nas itu untuk semua nas. 6 ayat terbagi 2 golongan. Yang golongan pertama 3 ayat, ayat 1 sampai 3. Nah, zat Allah ya juga di situ bersabda, berfirman kepada semua hambanya, bagi hamba yang percaya atau hamba yang beriman. Di situ yang beriman, percaya kepada firman-Nya zat Allah. Misalnya saya ini memberi kajian, ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Tetap terbagi 2 golongan. Sama-sama mendengarkan, sama-sama melihat kajian kami terbagi 2 golongan, yakni firman-Nya sami'na wa ata'na, sami'na wa asoina. Ada yang percaya, ya beruntunglah bagi yang sami'na wa ata'na. Lah celakalah bagi yang sami'na wa asoina, sama-sama mendengarkan, sama-sama melihat kajian kami di YouTube ini,
aku yakin terbagi dua golongan, tetap sesuai dengan firman. Terserah, yang penting diri kami mendapatkan mandat perintah untuk menyampaikan. Saya sudah rela diperintah oleh Tuhan, diperintah menyampaikan, sudah ikhlas lillahi ta'ala. Jika ada yang menerima, ya monggo. Jika tidak ada yang menerima, ya monggo, silakan untuk diri kalian masing-masing. Di situ bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kalian sendiri masing-masing. Di situ. Ya, bagi yang beriman ialah firman zat Allah yang di surat Anas yang berbunyinya Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, bahwa menerangkan ketika itu beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah yang disuruh menjabarkan. Nah, di situ kan, nah, dari inti isi kandungan ayat tersebut, Qul a'udzu birabbin nas. Qul, hai Muhammad, waktu itu bilangkan, omong nomat. Nah, waktu beliau, sekarang saya disuruh menjabarkan, disuruh membicarakan, ngomong no di semua umatnya, baik pria maupun wanita, bagi yang kaum yang percaya. Qul a'udzu birabbin nas. Omong no bahwa aku hidup di dalam tubuh semua manusia, memelihara, aku memelihara di tubuh semua manusia. Saya beri apa saja, saya pelihara. Kalau sakit ya saya kasih obat, lalu bisa sembuh. Kalau lesu ya saya kasih makan, saya beri makan. Kalau ngelak, haus, saya beri minum. Lah di situ dipelihara. Kalau mau celaka, saya selamatkan, dipelihara oleh zat Tuhan. Di situ maksudnya, tiada lagi siapa. Diri kalian dikasih napas, dikali ingat, dikali sadar siapa. Kan zat Allah, harus percaya. Malikin nas, loh. Katakan mat bahwa aku yang menjadi raja dan ratu di semua tubuh manusia. Aku di situ hidup merajai, jadi raja dan ratu, kuasa segala-galanya. Iya kan, segala-galanya kuasa di situ, sesuai dengan firman. Harus percaya diri. Malikin nas, loh. Ya kan, jadi raja dan ratu. Akhirnya terakhir ilahin nas. Ilahi sudah dinas, jelas kan, sudah dekat. Jangan mencari kemana-mana. Zat Tuhan sudah di tubuhmu, yo di tubuhku. Di situ harus panjenengan harus mengkaji, mendalami, harus percaya bahwa zat Allah sudah di dirimu, ya di diriku. Ilahi naslu, ilahi sudah dinas semua. Zat Allah hanya satu, tapi goibnya masuk di diriku lampanya banyak. Masuk di rahim semua manusia, tetap satu. Nah itulah dari inti panjangan harus mengerti. Kok bisa kok saya lihat, tetap harus panjenengan sadar
Dari mana? Hidup kan dari luar diri. Ini yang paling penting Pak zaman kaji. Semua ngambil dari luar diri. Hidup ini kan dari luar diri. Masuk ke dalam tubuh diri kalian. Kula panjenengan ini. Akhirnya menjadi banyak kan goibnya. Tetap kalau kembalinya tunggal menjadi ahad. Kul huwallahu ahad, meliputi semua alam semesta dan seisinya. Di situ paling penting ini. Kalau di Jawa namanya sesepuh bini sepuh bilang, orang hidup wajib mengetahui asal mulanya hidup. Ini terutama keluarnya masuk napas ya. Kan dari luar diri sih. Hembusan napas yang kau hirup lalu kau tiup. Nah, ngambilnya napas ini dari mana? Nanti keluarnya keluarnya ruh ini kemana kembalinya? Di situ. Orang Jawa bilang wong urip kudu ngerteni sejatining urip, asal usule urip. Wong urip kudu ngerteni asal usule urip. Orang hidup harus wajib mengerti asal mulanya hidup itu dari mana. Lalu kembalinya kemana. Itu yang paling penting. Ada wejangan Jawa yang saya laksanakan di setiap Kemis Kliwon malam Jumat lagi itu. Maksudnya di situ untuk mengetahui asal mulanya hidup ini yang kau hirup ya lalu mati. Saya luruskan, saya jabarkan, saya tunjukkan di situ di waktu malam Jumat lagi. Nah, selanjutnya firman-Nya Zat Allah yang tidak bisa ditawar lagi bagi hamba yang nggak percaya. Jika aku ngomong ini bilang nggak percaya, terserah. Akhirnya panjenengan duduk di ayat yang keduanya. Bagi hamba yang nggak percaya namanya hamba yang kafir karena nggak percaya. Aku beri siraman rohani, ini kan makanan rohani. Nggak percaya, padahal sama-sama mendengarkan. Ya sudah, panjenengan duduk di ayat yang keduanya. Min saril waswasil khonas alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Akhirnya panjenengan dikuasai baliannya Tuhan. Siapa? Hantu. Jelaskan? Baliannya Tuhan ya hantu. Yang menghantui semua diri manusia itu. Jelas. Karena panjenengan nggak percaya. Akhirnya panjenengan hidup kelak besok di alam abadi, alam yang kekal. Akhirnya diri kalian mengikuti menjadi bala-balanya. Siapa? Baliannya Tuhan. Ya setan, jin, iblis itu. Itu kan menjalankan perintah juga. Itu ya diperintah oleh Zat Allah. Memang itu menjalankan tugas perintah juga. Namun perintahnya nggak sama dengan manusia. Di situ kan jelas panjenengan nantinya ikutnya di situ jika panjenengan mengikuti jalur yang nggak percaya. Karena di situ Zat Tuhan sudah mempercayai, disuruh memegang baliannya sifat Zat Tuhan. Apa? Ya, baliannya sifat kebenaran dan sifat kebaikan. Di antara setan, jin, iblis memegang teguh sifat keburukan dan seseorang yang sok menyalahkan pada orang lain. Itu hak. Sudah terbukti. Jadi sudah nyata. Min saril waswasil khonas alladzi yuwaswisu fi sudurinas sudah nyata plek.
makhluknya zat Tuhan seperti goibnya setan jin iblis yang seperti ya sudah terbukti nyata di semua manusia yang gak percaya kepada zat Tuhan sudah nyata. Kelihatannya manusia, tapi sifatnya bukan manusia. Lain-lain sifatnya. Sifatnya selain sifat zat yang diikuti. Karena cukup diri kalian hanya menguasai di alam muka bumi saja. Petang diri kalian gelap, hubud dunia nggak mengenal zat Tuhan karena nggak percaya. Hanya percaya di dunia saja apa yang telah diri yakini bisa mensukseskan di alam muka bumi ini, bisa menjadi kaya raya, akhirnya bisa mulia di dunia. Itulah yang dipercayai diri kalian. Akhirnya celaka, ya kan? Akhirnya celaka. Justru itu yang membayang-bayangi akhirat. Karena diri kalian gak sampai, karena terbayang-bayangi oleh dunia. Dunia itu bukan malah bisa menceriahkan hati nurani diri kita, malah menutupi. Supaya diri kalian gak sampai gimana. Di situ sama-sama halusnya. Letaknya di mana? Panjenengan gak sampai. Letaknya di akal pikiran. Diri kalian dikasih akal pikiran, dikasih nafsu. Diri kalian belum memasuki Baitul Mukmin, Baitul Muharram, akhirnya kan nggak percaya. Cukup mulia dunia, cukup jaya sejahtera di alam muka bumi, di alam dunia saja. Itulah yang bisa aku sampaikan dari intinya sabdo palon nagih janji. Lah, beruntunglah hamba yang taat, yang patuh menjalankan semua perintahnya zat Allah. Beruntunglah diri kalian. Cukup sekian, mudah-mudahan kajian ini membawa berkah dan bermanfaat bagi semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita. Jika ada kesalahan, diri kami matur, kami mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.